Nah, teman-teman udah lihat dong tadi sesi peluncuran dari Aprilia SR-GT 200 modelnya 2022. Kita langsung lihat detailnya aja yuk. Ini motor emang cakep banget. Yuk, sini. Jadi dari fascia depan dia tuh membawa gen khas keluarga Aprilia. Mulai dari Aprilia RS 660 juga Aprilia Tuono. Dimana ciri utamanya itu dia punya lampu ganda dengan lampu jauhnya di bagian tengah. Kalau di Moge-nya itu ada DRL-nya tuh di atas ini nih. Cuman kalau di SR-GT dia LED DRL-nya itu di bagian bawah sini nih. Kemudian di bagian bawah dia punya suspensi depan pakai teleskopik nih dengan spakbor yang pakai ada aksen-aksen karbonnya dengan logo Be a Racer. Terus peleknya seperti ini. Dia palang 5 yang bercabang jadi 2 gini, jadi total ada 10 palang. Dan bannya Michelin Anaki Street. Bannya udah premium banget nih. Untuk remnya dia sudah pakai cakram pastinya dengan model cakram yang model kembang begini 260 mm. Ini yang tergede lah atau diameter itu terbesar di kelasnya. Terus dia udah ada pakai ABS juga. Kalipernya dari mesin, ini ada emblemnya. Terus selang remnya dia udah pakai tipe braided, udah setang kawat baja ini, anyaman baja. Dan dia suspensinya fender dari Showa. Ini ada embos dari Showa nih. Oke, kita langsung ke atas lagi. Tentunya gayanya motor Matic Adventure ya. Dia udah ada windshield. Cuman ini windshieldnya fix ya, nggak bisa di adjust. Windshieldnya warnanya smoke. Dan ini lumayan solid teman-teman. Dan dia ada 4 bautnya untuk mengikatnya. Dan plat nomornya di bawah sini. Jadi nggak yang nempel di sini kayak jidat pakai kompres. Dan juga nggak di bagian bawah. Kemudian deket windshieldnya ada lampu sen LED dan ini udah agak fleksibel. Jadi kalau mungkin lagi belusukan pakai motor ini terus jatuh gitu, ini nggak akan langsung patah. Masuk ke balik setang. Nah, ini dia bagian speedometernya. Oke, jadi ini speedometernya. Ini ada suhu udara sekitar, ada voltmeter, fuel meter. Ini engine cut off-nya nyala, kita matiin dulu. Nah, terus bagian atas ini tachometer. Yang tengah ini adalah speedometer. Ini suhu mesin, suhu air radiator, ada trip A, dan ada jam digital. Nah, kalau kita tekan tombol mode di sini atau di bagian setang. Oke, jadi kalau tombol mode ditekan 2 kali, dia akan berubah ke bagian kanan ini, adalah total diodometer, ke trip A, trip B, dan sebelah kiri juga berubah. Jadi dia mengikuti ya trip A-nya. Di trip A tuh angka dapat berapa, dan di sini juga ada konsumsi bahan bakar rata-ratanya, aktual, real time, kecepatan maksimal, kecepatan rata-rata di trip A. Lalu kalau di trip B, informasinya ini mengikuti di trip B-nya, gitu teman-teman. Nah, indikator di atas ini ada sen ke kiri, ada sen ke kanan. Nah, yang kedip-kedip ini semacam idling stop system, ABS. Ini oil pressure, yang ini adalah indikator untuk lampu jauh. Nah, kedip-kedip kan. Dan di sini ini adalah indikator untuk immobilizer kuncinya. Di area setang dia pakai model bonggol begini nih, dan dia setangnya melaku ke atas. Jadi nggak yang lebar atau setangnya flat kayak pakai handlebar kayak di merek sebelah ya. Dan dia untuk indikatornya lumayan finishingnya bagus sih. Ini ada engine cut off. Yang bawah ini tombol starter. Nah, dia starternya sudah pakai starter halus ya, pakai magnetik. Di atasnya ini harusnya tombol untuk MIA atau konektivitas ke handphone. Cuman informasi terakhir nggak didatengin versi yang dengan MIA-nya. Nanti kita akan jajal langsung deh motornya. Ini efeknya kayak apa. Terus di stang sebelah kiri ini ada kayak ya kalau nyebutnya sih idling stop system lah. Kemudian ada tombol mode untuk mengatur informasi di speedo, lampu sen, klakson, dan bagian depan ini untuk lampu jauh dan juga lampu dekat. Nah, di bawah setang dia ada kunci. Sayangnya ini kuncinya masih kunci kontak biasa ya, tapi sudah immobilizer karena ada indikatornya. Dan untuk membuka joknya ada tombol di sini. Nah, kemudian di bawahnya ada tangki bahan bakar. Bukanya tinggal tekan kunci kontaknya. Nah, ini tangkinya 9 liter. Dan di bagian tengah ini dipakai aksen serat karbon lah. Tapi ini plastik ya, dan ini bukan karbon asli. Nah, kita langsung lihat bagasinya. Wih, kapasitas bagasinya sih nggak terlalu besar dibandingkan yang kemarin Juli awal tuh launching. Cuman helm full face
ini bisa masuk ke bagasinya. Bagasinya kapasitas 25 liter. Helm full face masuk dan masih ada sisa di bagian belakang sini buat bawa jas hujan, toolkit, lap, sarung tangan. Kita coba tutup. Aman teman-teman, bagasinya masuk helm full face. Dan ini joknya dia pakai model dual tone ya, ada bagian warna hitamnya dan di atas ini warna silver. Dengan jahitannya ada hitam, ada merah dan juga ada putih. 3 warna ini sih Aprilia banget sih warnanya. Terus bagian belakang dia punya lekuk bodi yang banyak dilakukan patah-patah, itu kelihatan banget, jadi memberikan kesan sporty. Terus di belakangnya ada behel yang ini catnya halus banget sih teman-teman. Behelnya halus. Terus lampu belakangnya nih, ini bagian yang salah satu yang unik. Dia kalau posisi nyalanya tuh seperti ini. Dia jadi dari ujung sana sampai ke ujung sini tuh nyala semua. Dan kalau di rem nyala seperti ini. Jadi semua bagian itu nyala redup kalau di kunci kontak biasa, dan kalau di rem ini nyala semua. Jadi kelihatan tuh gede banget, atau visibilitasnya bakal lebih jelas banget dari belakang. Ini untuk lampu sennya. Jadi lampu sen juga udah LED ya. Jadi semua lampunya ini sudah LED. Nah, yang unik lagi, dia ada apa ya, kayak semacam spakbornya kecil, karena memang spakbor utamanya itu di bagian bawah. Dia pakai model kayak mudguard gini dengan lagi-lagi aksen karbon. Nah, untuk suspensinya, dia nih terlihat panjang teman-teman. Cuman sayangnya, dia nggak pakai yang tipe tabung kayak di kompetitornya. Kaki-kakinya, dia pastinya pakai ban dari Michelin Anaki juga, dengan model pelek yang sama juga. Palang 5 bercabang 2, jadi ada 10 jari-jari. Dan pakai rem cakram. Nah, ini kaliper belakang juga pakai 2 piston nih. Dan dia selang remnya juga udah pakai tipe braided tuh, kelihatan di bagian sini nih. Nah, ini selang rem belakang udah pakai braided juga. Kemudian di bagian mesinnya nih, jadi kalau di secara nama kan dia Aprilia SR GT 200, tapi kapasitas mesinnya itu 174 cc. Kalau dilihat-lihat nih, struknya itu sama dengan Piaggio Medley ya, mungkin di bore up ya, karena diameter ini berbeda. Tapi saya sudah konfirmasi juga, kalau ini basis mesinnya tuh beda sama Medley, jadi mungkin jeroan-jeroannya juga beda banget. Nanti kita akan kulik lebih dalam lagi apa bedanya sama Piaggio Medley. Tenaganya sih lumayan gede nih, harganya 60 juta untuk yang tipe standar. Untuk yang tipe sport seperti ini 61,5 juta on road Jakarta. Nah, posisi riding Faris aja nih, karena dia yang mau nyobain motornya. Fis, duduk dong. Diputar dikit. Iya, kamera kelihatan. Oh iya. Gimana? Joknya kerasa tinggi ya? Tinggi, agak muncul ya. Iya. Joknya tinggi, stangnya jadi kerasa rendah nih. Ini aja postur Asia gimana bule ya, pasti lebih tinggi lagi. Coba turunin, nyampe nggak lu? Tinggi joknya berapa ya? Ntar lihat di data spek. Nah, Seperti biasa. jinjit ya. Jinjit lagi. Cuman kalau pengen gak terlalu jinjit bisa agak maju ke depan sih, karena kan joknya tirus kan. Nih gini tuh, masih jinjit kan? Sama aja. Ternyata emang tinggi. Udah langsung gas aja. Iya, yuk langsung cobain aja ya. Yuk. Oke. Wih, jadi kita udah nyobain Aprilia SR GT 200. 200. Betul. Gimana nih? Tadi sih dimulai dari start ya. Dari start itu tadi kerasa agak slip ya koplingnya. Jadi motor tuh kayak mesti lebih jerit dulu. Ngerung dulu ya? Gerung dulu baru jalan. Atau mungkin emang belum ngeplak kali ya, karena motor masih baru banget nih. Jadi sih, dan Iya. emang track lurusnya juga pendek banget. Pendek banget guys. Aduh, tapi 40 dapat lah, cuma udah mau nabrak batas pagar. Cuma sensasinya ya tadi sih berarti belum sampai putaran tinggi ya. Putaran bawah tangannya ya lumayan ngisi lah. Kemudian juga vibrasinya halus, suara mesin juga halus ya. Cuma gerungan-gerungan mesin standar aja lah. Itu gerungan mesin ngejerit ya, bukan Ngejerit. gerdek ya. Betul. Terus tadi juga Pak Yudi jelasin kalau tadi si bloknya ini pakai nikasil. Tuh, jadi di atasnya diasil nih. Jadi harusnya lifetime-nya lebih bagus, lebih kuat.
lebih efisiensi juga, katanya combustionnya segala macam lah. Nah itu kalau dilihat-lihat nih tadi penjelasan di website resmi, konsumsi bahan bakar sih klaimnya bisa 138 lah ya. Klaimnya ya. Klaimnya ya. Dari tangki 9 liter ini Betul, ya. sama. Wah, dia rasio konversi tinggi nih. Oh iya. Tadi ditegesin nih. 12. Harus oktan 95. Ya, yang paling gampang ya 98 turbo. Paling banyak di POM ya. Iya, paling banyak di POM ya turbo. Karena emang perbandingan kompresinya tadi 12,5 banding 1. Tinggi Dan banget. nggak ada toleransi bensinnya, nggak ada toleransi pakai 92 atau 90 ya. Bener-bener harus 95. Katanya sih gitu. Ya, kalau kepepet-kepet banget boleh lah sesekali Sekali ya. lah ya, campur-campur dikit ya. Heeh. Boleh lah. Terus dari mesinnya lagi apa ya? Udah sih, itu doang karena mungkin sirkuitnya juga nggak terlalu Iya. luas lah ya. Nah, kita langsung pinjam unitnya. Jadi kita langsung kupas nih akselerasi di jalan yang bener-bener panjang. Yo, Kayak gimana rasanya, yo. vibrasinya. Betul. Nah, handlingnya nih. Nah, ini kan lumayan nekuk-nekuk patah gitu ya, Iya. sempit-sempit ya. Kalau buat gua sih kerasa berat sih. Betul. Daripada yang sebelumnya kita nyoba kemarin ada F160 ya. Ya. Karena ini tadi 140 145. apa 148 ya? Oh, 149 atau 48. Iya, tuh. sekitar gitu sih. Berat basahnya ya Berat sama basahnya. bensin yang 9 liter, oli, Bensin, oli, segala macam, minyak rem. Nah, Itu dari mulai kita kayak maju mundurin motornya itu kayak Itu udah berasa sih. Berasa banget kayak motor ini kayak berat gitu lah. dan pas nekuk-nekuknya gitu, Bener, itu berasa juga tuh. Nekuk kan pendek-pendek ya zigzagnya. Itu kerasa emang butuh agak effort buat neken motornya Pasti. biar bisa belok. Iya. Oh ya, Terus suspensinya suspensi. empuk. Lembut banget ya. Lembut nih. Jadi dia depan belakang nih karakternya emang empuk. Yoi. Yang depan ini jarak mainnya sekitar 120 mm. Ya, 122, yang belakang 102 mm. Dan yang Sama-sama belakang Showa ya. Depan belakang Showa dan yang belakang nih bisa diatur. Betul. Selain preloadnya ada 5 titik, jadi enak ya bisa diatur. Kalau standar coba lihat di berapa dia? Kayaknya di 2 tuh. Iya. Standarnya nih di titik yang kedua. Jadi kalau pengen lebih empuk ya tinggal yang geser ke 1. Cuma ini 2 aja udah empuk banget sih. Iya Buat sih. gue yang 60 kg gitu ya, itu udah lembut banget. Terus juga depannya juga karakternya lembut. Tadi kayak ngeliat ada obstacle prosedur gitu ya, kayak zoom gitu aja. Nggak ada gini-gini. Dek itu nggak ada. Hentakan tuh nggak ada ya. Nggak ada. Coba nggak tahu nih kalau ngelewatin jalan yang rusaknya lebih parah gitu ya, Ya, bakal bottoming atau Lubangnya enggak. dalam banget nih. Nah, mentok kita banget. belum tahu. Ntar kita coba di uji test ride-nya lah. Betul. Terus remnya pakem dan ABS-nya bekerjanya kayak lumayan nahan ya kayaknya ya. Iya. Dan dia Di- tuh cuma depan. Depan doang single channel. Karena yang belakang ya buat jalan-jalan kasar. Kalau di belakang ABS juga, dan ini ABS-nya nggak bisa dimatiin. Ya. Ente ngelondong, Bas. Dan kalau kata Pak Yudi tim teknikalnya, kalau belakangnya ABS juga nggak bisa ngesot gitu. Karena Betul. kalau main di jalan gravel nggak ngesot tuh nggak asik gitu kan. Nggak ngepot ya. Nggak ngepot nggak asik. Apalagi ya, riding posisinya belum. Ini ternyata tadi tinggi joknya kan kita belum sebutin ya. Tadi habis ada data speknya teman-teman. Ternyata 799 mm. Pantesan rasanya tinggi banget ya. Tinggi banget. Tinggi dan dia di sininya flat banget. Jadi lumayan bokong pengendara itu lumayan terorganisir oleh joknya. Terorganisir. Tertampung, Tercover. Terorganisir itu apaan? Terus juga ada tonjolan ini nih. Ada lumbar support jadi bisa agak-agak nyender gitu ya. Ya, lumayan lah. Dan karena joknya tinggi, stangnya jadi berasa pendek. Padahal di stangnya kalau dilihat tracer udah lumayan kayak lekuknya tuh kayak lumayan tinggi ya. Ntar pasti ada yang jual nih. Pasti. Peninggi lagi. Peninggi lagi, kurang tinggi Cuman lagi. gitu kabel-kabel ya. Rapi banget, rapi banget lah. Khasnya motor-motor Itali. Dan ini ternyata diproduksi di Vietnam namanya. Di develop dan diproduksi di Vietnam. Betul. Kayak Vietcong. tahu pabriknya PID operasional kan di sini Cikarang. ya. Bisa Bisa mepet-mepet sama Saja di 40 gitu kan. Nah. Head to head udah beneran. Ya udah. Untuk sesi first ride ini, first impression ini mungkin seperti dulu ya. Ya, nanti kita langsung pinjam motornya, kita langsung pinjam 2 motornya. Kalau perlu kita beli. Oh iya, boleh juga tuh. Galak ya. Galak. Oke, jangan lupa di like, di komen, di subscribe channel Motovun Indonesia. Main-main juga ke akun TikTok kita, Motovun Indonesia. Website kita autofun.co.id sama apa lagi? Ada akun mobil review di Autofun Indonesia di YouTube-nya ya. Kalau gitu sampai jumpa di video-video selanjutnya.